23 ayat 4 sampai 5. Berbunyi demikian, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh sangat luar biasa, dan hari ini boleh menjadi bagian kita semua. Boleh kita ketahui bersama bahwa kitab Yesaya ini membuatkan sebagian besar kisah perjalanan tentang Tuhan Yesus Kristus, di mana pembacaan yang kita dengar tadi itu menggambarkan bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang menanggung segala hukuman dosa-dosa kita. Jadi banyak orang mengira Tuhan kita kena tulah, padahal dia sedang menanggung penderitaan kita, penderitaan segala dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Makanya kita sebagai dan umat Kristen baru-baru memperingati Paskah, itu tanda kemenangan kita bahwa Tuhan kita sudah mati untuk segala dosa kita, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu yang menjadi kemenangan dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Kita tahu perjalanan Tuhan Yesus, dia sudah menyembuhkan banyak orang yang menderita sakit. Tetapi untuk menyembuhkan penyakit dosa, Tuhan Yesus harus mati di kayu salib. Betapa gampangnya sebenarnya untuk menyembuhkan sakit penyakit jasmani. Tetapi kenapa harus dosa yang begitu besar harus dia tanggung? Karena dosa tidak bisa membawa kita kepada Allah. Dosa menghalangi kita untuk bisa datang kepada Allah. Dosa tidak ada tempat di surga, karena surga adalah tempat yang mulia. Oleh sebab itu, maka Tuhan Yesus harus datang untuk menebus segala dosa kita. Bukan cuma menebus dosa, tetapi firman Tuhan di Roma 5 ayat 19 berkata, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Kita menjadi berdosa karena ketidaktaatan Adam, dan kemudian menjadi benar karena ketaatan Kristus. Itulah iman percaya Kristen yang menggantungkan sepenuhnya kepercayaan, pengharapan kita kepada Tuhan Yesus yang sudah membenarkan kita lewat karya salib. Kalau kita mati dalam keadaan berdosa, maka kita tidak akan sampai kepada Bapa di surga. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 10 juga mengatakan demikian. Ibrani 10 ayat 10 berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuruskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi yang perlu diingat sebagai orang Kristen, bahwa Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk membenarkan kita, sekaligus menguruskan kita supaya